Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bertrand dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 yang beranggotakan Azab, Emir, Fahmi, Baital, Raka, Salwa, dan Farah akan mempresentasikan terkait Sistem Statistika Internasional atau International Statistical System, IS. Adapun konten bahasan pada kesempatan kali ini terdapat 8 konten, yaitu yang pertama, pendahuluan dan definisi, dilanjutkan UNSC, Sekretariat PBB, Program Statistik Dana dan Program PBB, Lembaga Finansial Internasional, Organisasi Regional Subregional, Kerjasama Internasional Bidang Statistik, dan yang terakhir, Forum terkait SI. Pertama, yaitu terkait pendahuluan dan definisi. Pada bahasan bab kali ini, kita akan berfokus pada bagaimana ahli statistik nasional dapat menerapkan prinsip 9 dan prinsip 10 UNFPOS melalui mekanisme koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang beroperasi dalam sistem statistik internasional. Sebenarnya apa sih yang dikejar dari sistem statistik internasional? Jawabnya adalah keterbandingan. Keterbandingan sendiri merupakan salah satu dimensi penting kualitas. Mengapa? Karena jika data tidak dapat dibandingkan, maka data kehilangan kegunaannya. Jika data sudah kehilangan kegunaannya, maka organisasi yang memproduksi juga akan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, keterbandingan merupakan prinsip utama kerja untuk modernisasi produksi dan layanan statistik resmi. Meliputi penggunaan standar umum meningkatkan efisiensi dalam masing-masing lembaga dan di dalam industri statistik resmi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diterapkanlah prinsip dasar 9 yang memastikan bahwa statistik resmi dan produsennya tetap relevan bagi pengguna dan memberikan nilai yang baik untuk pemerintah nasional. Adapun cakupan definisi yang akan dibahas adalah segala organisasi atau yang akan berkepentingan dalam sistem statistika internasional. Pertama, sistem statistik internasional itu sendiri merupakan organisasi internasional atau entitas strukturalnya yang terlibat secara eksklusif dalam mengembangkan, memproduksi, dan menyebarluaskan statistik resmi di tingkat global, regional, dan subregional. Pada prinsipnya, organisasi atau entitas struktural dalam ISS sesuai dengan prinsip yang mengatur kegiatan statistik internasional atau Principles Governing International Statistical Activities. Kedua, ada organisasi internasional atau International Organization, merupakan badan dengan keanggotaan internasional yang memproduksi, yang mempromosikan kerjasama dan koordinasi antara atau di antara para anggotanya. Dapat dibedakan menjadi organisasi antar pemerintah atau intergovernmental organizations, organisasi supranational atau supranational organizations, dan organisasi non-pemerintah internasional atau international non-governmental organizations. Kemudian yang ketiga, ada organisasi antar pemerintah atau international governmental organizations. Merupakan organisasi yang melibatkan 2 atau lebih negara yang bekerja pada isu-isu yang merupakan kepentingan bersama, yang didirikan oleh sebuah perjanjian yang berupa piagam pendirian organisasi. Sekretariat IGO adalah organisasi yang menjalankan tugas administrasi pusat atau sekretaris jenderal. Kemudian yang keempat ada organisasi supranasional, merupakan organisasi dengan mandat, kekuasaan legislatif, dan otoritas yang melampaui batas-batas negara anggotanya. Keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga khusus untuk organisasi dan tidak secara sistematis oleh pertemuan kepala negara atau perwakilan mereka. Uni Eropa adalah salah satu contoh paling menonjol dari organisasi supranasional ini. Kemudian yang kelima, ada organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization, NGO. Merupakan organisasi yang independen dari keterlibatan pemerintah. LSM adalah subkelompok organisasi yang didirikan oleh warga negara, termasuk asosiasi yang memberikan layanan kepada anggotanya dan orang lain. Kemudian yang keenam, ada organisasi non-pemerintah internasional atau International Non-Governmental Organization, INGO. Merupakan organisasi berbasis warga negara yang independen dari keterlibatan pemerintah. Adapun keanggotaannya adalah internasional. Kemudian yang ketujuh ada kemitraan internasional atau international partnership. Merupakan organisasi yang dibentuk antara organisasi antar pemerintah yang bekerja untuk tujuan yang sama atau tujuan bersama. Global Partnership for Sustainable Development Data adalah contoh kemitraan internasional. Kemudian yang kedelapan ada lembaga keuangan internasional
atau International Financial Institution. Merupakan lembaga keuangan yang telah didirikan oleh lebih dari satu negara dan karenanya tunduk pada hukum internasional. Pemilik atau pemegang sahamnya umumnya adalah pemerintah nasional, meskipun institusi internasional lain dan organisasi lain mungkin jadi pemegang saham juga. Contohnya adalah International Monetary Fund atau IMF. Kemudian yang terakhir, ada Bank Pembangunan Multilateral atau Multilateral Development Bank. Merupakan IFI yang dibuat oleh sekelompok negara yang menyediakan pembiayaan dan saran profesional untuk pembangunan. MDB dapat mencakup global, misalnya Bank Dunia, atau regional, misalnya Bank Pembangunan Afrika. Nah, apa saja sih yang menjadi lingkup kolaborasi ISS dan statistik internasional? Yang pertama, ada pengembangan metodologi statistik untuk memenuhi kebutuhan data baru. Kedua, perumusan dan pengesahan rekomendasi yang disepakati secara internasional, serta panduan implementasi yang relevan. Yang ketiga, kerjasama teknis dan bantuan teknis dalam mengadopsi rekomendasi yang disepakati secara internasional. Keempat, koordinasi pengembangan kapasitas badan dan sistem statistik nasional. Kemudian yang terakhir, aliran data yang sistematis, pertukaran dengan peningkatan komparabilitas statistik resmi, dan indikator pembangunan yang disepakati secara internasional. Kemudian, terdapat 3 kategori utama organisasi internasional di ISS. Yang pertama adalah organisasi antar pemerintah dan organisasi supranasional yang meliputi organisasi sistem PBB, institusi finansial internasional, dan organisasi regional subregional. Kemudian ada kantor pemerintah internasional atau INGOS yang meliputi kemitraan internasional dan yayasan serta kantor pemerintah internasional atau NGOS lainnya. Kemudian yang ketiga ada donatur bilateral atau multilateral yang meliputi donor negara dan organisasi-organisasi internasional. Adapun berikut adalah beberapa contoh organisasi utama ISS. Yang pertama dari kategori organisasi antar pemerintah dan organisasi supranasional, untuk sekretariatnya sendiri ada contohnya UNSD dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembiayaan program entitas lain UN ada UNDP, UNFPA, UNICEF dan lain sebagainya. Kemudian untuk agensi-agensi terspesialisasi ada FAO, ILO dan lain sebagainya. Kemudian untuk institusi-institusi finansial atau finansial internasional atau IFIS ada Bank Dunia, ada IMF, ada European Central Bank. Kemudian untuk organisasi-organisasi regional ada OECD dan Eurostat. Selanjutnya United Nations Statistical Commission atau UNSC. UNSC merupakan badan tertinggi dalam sistem statistik internasional, di mana keputusan tertinggi berada di tangan UNSC untuk aktivitas statistik internasional, khususnya pengaturan standar statistik, pengembangan konsep dan metode, serta implementasi pada level nasional dan internasional. UNSC terdiri dari 24 negara anggota dari PBB dengan masa jabatan selama 4 tahun. UNSC memiliki mandat seperti memajukan perkembangan statistik nasional, berkoordinasi dalam pekerjaan statistik instansi khusus, mengembangkan layanan statistik, menasihati organ-organ PBB tentang pertanyaan umum yang berkaitan dengan kegiatan statistik, serta memajukan peningkatan statistik dan metode statistik secara umum. UNSC diselenggarakan secara resmi dalam sesi tahunan selama 4 hari. Di sini UNSC membahas mengenai masalah pengembangan statistik internasional, metodologi, koordinasi, dan integrasi program statistik internasional. Sesi ini dihadiri oleh 24 anggotanya, dengan semua anggota terdiri dari PBB, serta 5 komisi regional PBB sebagai pengamat. Organisasi yang tidak menjadi bagian dari PBB, namun menjadi bagian dari sistem statistik internasional, juga menghadiri sebagai pengamat. Kemudian, Sekretariat PBB. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Umum dan staf internasional PBB yang melaksanakan pekerjaan PBB. Entitas sekretaris dengan mandat statistik terdiri dari Departemen Ekonomi dan Sosial, Komisi Daerah atau Regional, serta instansi lainnya. UNSD atau United Nations Statistics Division memfasilitasi koordinasi kegiatan statistik internasional dan mendukung berfungsinya UNSC sebagai entitas puncak dari sistem statistik global. Fungsi utama dari divisi statistik adalah data, pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi informasi statistik.
dalam metodologi, standarisasi, metode statistik, klasifikasi, dan definisi. Dalam pengembangan kapasitas adalah program kerjasama teknis, sementara dalam koordinasi, mengkoordinasikan program dan kegiatan statistik internasional. United Nations Population Division atau UNPD. UNPD menyediakan masukan suara yang komprehensif dan secara ilmiah untuk analisis kemajuan yang dibuat dalam mencapai tujuan dan sasaran pada kependudukan dan pembangunan. UNPD menghasilkan perkiraan dan proyeksi penduduk dan menyediakan statistik dan analisis pada pola perubahan populasi, pedesaan dan kota, migrasi internasional, implikasi pada perkembangan dari perubahan struktur umur penduduk, dan lain-lain. United Nations Regional Commissions atau UNFC. PBB memiliki 5 komisi regional, masing-masing dengan mandat statistik. Mandat statistik dilakukan oleh Badan Statistik Antar Pemerintah yang dilayani oleh Sekretariat Unit Statistik, di mana 5 komisi dari UNFC bisa dilihat dalam tabel. Economic Commissions for Africa. Mandat umumnya adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan diversifikasi ekonomi dan transformasi struktural Afrika. Economic Commission for Europe. Di sini mereka memiliki 56 negara anggota di Eropa, Amerika Utara, Asia Barat dan Tengah, dan bertujuan untuk memajukan integrasi ekonomi pan-Eropa. Seluruh negara anggota PBB yang tertarik boleh berpartisipasi dalam pekerjaan UNECE. Economic Commission for Latin America and the Caribbean. ECLAC terdiri dari 33 negara dari Amerika Latin dan Caribbean dan beberapa negara Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Tujuannya adalah untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial wilayah, mengkoordinasikan tindakan yang diarahkan untuk tujuan ini, serta memperkuat ikatan ekonomi antara negara-negara dan dengan negara lain di dunia. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau ESCAP. ESCAP merupakan platform antara pemerintah regional dan cabang pembangunan PBB di Asia dan Pasifik dan bertanggung jawab untuk membantu anggota dan anggota asosiasinya dalam mengintegrasikan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program statistik yang ada yang dibentuk dari dana dan program yang dijalankan oleh PBB. Yang pertama, di sini ada UNDP atau United Nations Development Programming. Yang kedua ada United Nations Population Fund atau UNPA. Yang ketiga ada United Nations Children's Fund atau UNICEF. Yang keempat ada United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women atau UN Women. Yang kelima ada International Trade Center atau ITC. Yang keenam ada Office of the United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Nah, ini adalah keseluruhan program statistik yang diadakan dari PBB. Yang pertama ada UNDP. Di sini UNDP ini sendiri didirikan pada tahun 1965 oleh Majelis Umum PBB, yang mana UNDP ini merupakan jaringan utama dalam PBB dan merupakan agen global terbesar dalam koordinasi dengan pemerintah. Kemudian UNDP ini sendiri tentunya berkolaborasi dalam rancangan strateginya dalam memastikan ketersediaan statistik dalam pembangunan SDGs. Kemudian ada 3 tujuan utama UNDP ini dibentuk adalah memberikan bantuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, UNDP ini bekerja lebih dominan dalam ruang lingkup pembangunan, pengurangan dan bencana serta perubahan klimaks yang sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir, UNDP ini dapat mendukung secara penuh pemerintahan negara dalam menggiring prioritas SDGs hingga pada tahun 2030 mendatang. Yang kedua ada UNFPA. UNFPA ini didirikan oleh UN Economic and Social Economic Council atau SOC pada tahun 1973 dan mengalami reafirmasi tahun 1993. UNFPA ini dielaborasikan dan dalam menggeneralisir dari dimensi permasalahan gender dan
hak asasi manusia pada penduduk yang kian diperbincangkan pada seminar internasional ICPD Population and Development yang diselenggarakan pada tahun 1994 di Kairo, Mesir, dalam menghandle secara terpusat permasalahan dan data seluruh populasi nasional dalam satu kesatuan. Nah, berikut ada 4 tujuan utamanya, yaitu dirancang untuk membangun pengetahuan dan capacity building untuk menjawab segala permasalahan dan kebutuhan yang ada, kemudian meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan penduduk dan strategi yang mungkin untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan tersebut. Yang ketiga, untuk membantu pemerintahan dalam memproyeksikan atau memetakan permasalahan penduduk sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Kemudian yang terakhir, untuk menetapkan berbagai posisi yang ada dalam sistem PBB dalam mempublish program-program kependudukan yang dikoordinir. Berikutnya UNICEF atau United Nations Children's Fund. UNICEF ini dikemukakan pada tahun 1946, yang mana ditujukan untuk hal kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, dan khususnya perkembangan pada anak secara global. Nah, tujuan utamanya ada 2, untuk perlindungan hak anak dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mereka perlukan tentunya, kemudian perluas anak-anak untuk berkesempatan mencapai potensi penuh yang ada di dalam dirinya. Kemudian UNICEF ini tentunya telah dipercaya dan berada lebih di 150 negara dan telah digunakan lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya dari sumber-sumber data statistik yang telah disediakan dari UNICEF. Dan UNICEF ini diharapkan dapat menjaga 19 indikator SDGs sebagai data global yang spesifik dalam permasalahan anak-anak. Selanjutnya beralih ke UN Women. UN Women ini sendiri didirikan pada Juli 2010 dan ini merupakan bagian dari program PBB yang fokusnya pada permasalahan kesetaraan gender dan tentunya terkhususnya perempuan secara global. Nah, mandat dari UN Women ini berasal dari Deklarasi Beijing. Kemudian berikut ada 4 tujuan dari terbentuknya UN Women. Pertama itu untuk mempercepat kemajuan dan memenuhi segala kebutuhan dari permasalahan perempuan, terutama di seluruh dunia. Kemudian mendukung seluruh negara anggota PBB dalam menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender yang tentunya dibantu dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Ketiga, memastikan bahwa standar yang diterapkan setiap negara secara efektif benar-benar bermanfaat bagi seluruh terkhususnya perempuan di dunia. Kemudian yang terakhir itu dapat memposisikan kesetaraan gender itu sebagai hal yang utama dalam pembangunan SDGs. Selanjutnya ITC atau International Trade Center. Ya, ITC ini merupakan gabungan dari PBB dan WTO atau Trade Organization yang didirikan pada tahun 1964. Nah, ITC ini sendiri diharapkan untuk mendukung strategi dari peraturan dan kebijakan yang telah dirancang pada proyek TRTA atau Trade Related Technical Assistance. Nah, ITC ini juga memiliki fungsi utama untuk memberikan informasi perdagangan pasar yang mutakhir dan inovatif setiap negara dan bekerjasama dengan organisasi lainnya yaitu NCTAD dan WTO. ITC ini mendukung data statistik yang sesuai dengan agenda dari MDGs dan pembangunan SDGs. Berikut tujuan utama dari ITC ini. Yang pertama adalah meningkatkan barang publik secara global dalam perdagangan, kemudian memperkuat keterampilan mitra lokal dalam menggunakan memahami business intelligence, dan kemudian
bekerja dengan lembaga pendukung atau lembaga support perdagangan dan investasi lokal untuk meningkatkan portofolio layanan yang terkait dengan pasar dan business intelligence yang beredar. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan pendekatan baru dan yang inovatif untuk intelijen. Untuk ya intelijen termasuk intelijen kompetitif dan memfasilitasi reformasi kebijakan berbasis bukti dan fokus mengatasi hambatan non-tarif dalam perdagangan barang dan jasa. Kemudian yang keenam, Office of UNHCR atau Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. Ini didirikan pada tahun 1950 sebagai mandat inti dari Komisaris Tinggi untuk Refugees UNHCR. Dan UNHCR ini tentunya menjadi penyedia statistik resmi untuk refugees yang telah disetujui pemerintah yang dirilis setiap tahunnya dalam laporan tren global pada Hari Refugees Sedunia atau Hari Pengungsi Sedunia sejak awal abad ini. Berikut ada 2 tujuan utama dari UNHCR ini dibentuk, itu ditujukan untuk perlindungan, bantuan, dan solusi bagi para refugees UNHCR. Kemudian dapat membantu mencegah keadaan di mana tanpa kewarganegaraan dengan memberikan layanan teknis dan nasihat kepada negara-negara tentang kewarganegaraan yang terkait dengan tentunya undang-undang dan praktik yang berlaku. Selanjutnya yang kelima yaitu Lembaga Finansial Internasional. Pada bagian ini akan membahas program-program statistik dari lembaga-lembaga finansial internasional yang ada. Lembaga finansial internasional atau dalam bahasa Inggris International Financial Institutions, sering disingkat IFIs, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Multilateral Development Bank atau Bank Pembangunan Multilateral, yang kedua Central Bank atau Bank Sentral, dan yang ketiga yaitu lembaga finansial internasional lainnya. Untuk Multilateral Development Bank akan dibahas 6 buah Multilateral Development Bank. Yang pertama yaitu World Bank atau Bank Dunia, yang kedua African Development Bank, yang ketiga Asian Development Bank, yang keempat Caribbean Development Bank, yang kelima Inter-American Development Bank, dan yang terakhir yaitu Islamic Development Bank. Untuk Central Bank akan dibahas 2 buah bank sentral. Yang pertama yaitu European Central Bank dan yang kedua yaitu Eastern Caribbean Central Bank. Sedangkan untuk lembaga finansial internasional lainnya akan dibahas 2 buah lembaga. Yang pertama yaitu International Monetary Funds atau IMF atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Data Moneter Internasional. Dan yang kedua yaitu Bank for International Settlements atau BIS. Pada presentasi kali ini akan dibahas Multilateral Development Bank saja, sedangkan untuk Central Bank dan lembaga finansial internasional lainnya akan dibahas pada presentasi berikutnya. Selanjutnya, Multilateral Development Bank. Yang pertama yaitu Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia bagi negara-negara berkembang yang memiliki visi dan tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kemiskinan, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan yang ketiga yaitu mempromosikan dan membantu program pembangunan berkelanjutan. Selain visi yang telah saya sebutkan, Bank Dunia juga memiliki tugas untuk memperkuat kapasitas statistik di negara-negara anggotanya. Untuk memperkuat kapasitas statistik di negara-negara anggota, Bank Dunia membentuk DDG. DDG sendiri adalah singkatan dari Data Development Group. Data Development Group memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan saran dan dukungan kepada mitra organisasi, baik mitra yang merupakan negara anggota Bank Dunia maupun mitra yang negara bukan anggota dari Bank Dunia. Yang kedua yaitu menyusun statistik utang luar negeri bagi 123 negara peminjam dari Bank Dunia. Yang ketiga, memproduksi klasifikasi pendapatan ekonomi. Yang keempat, mengurus global partnership dari International Comparison Program.
untuk menghasilkan indikator ekonomi. Yang kelima, DDG bertanggung jawab sebagai Dewan Sekretariat Pembangunan Data Bank Dunia yang menyediakan atau memberikan bantuan tata kelola data dan juga melakukan koordinasi mengenai kegiatan-kegiatan dari bank yang berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan data. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas statistik dari negara-negara anggota. Selanjutnya, MDB yang kedua yaitu African Development Bank atau Bank Pembangunan Afrika. Bank Pembangunan Afrika didirikan pada tahun 1964 dan merupakan lembaga utama pengembangan Pan-Afrika. Pan-Afrika adalah kerjasama politik ekonomi dari negara-negara di benua Afrika. AFDB memiliki tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan di seluruh benua Afrika. Dan yang kedua yaitu di bidang statistiknya, yaitu mendukung pengembangan kapasitas statistik di seluruh Afrika. Untuk mendukung pengembangan kapasitas statistik di seluruh Afrika, Bank Pembangunan Afrika mengadakan program Statistical Capacity Building. Yang ketiga yaitu Asian Development Bank atau ADB, Bank Pembangunan Asia. ADB didirikan pada tahun 1966 dengan visi mewujudkan wilayah Asia Pasifik yang makmur, tangguh, dan berkelanjutan. ADB berupaya untuk memberantas kemiskinan di Asia Pasifik. Untuk bidang statistik, yaitu tujuannya yaitu ADB berkontribusi dalam knowledge generation melalui inovasi data dan statistik untuk membangun negara-negara anggota. Mengadakan program capacity building assistance dan juga memberikan hibah berupa bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas statistik di negara-negara anggota. Bank Pembangunan yang keempat yaitu Caribbean Development Bank atau Bank Pembangunan Karibia, disingkat menjadi CDB. Tugasnya yaitu membantu keuangan negara-negara Karibia untuk pembiayaan program sosial dan ekonomi. Bank ini didirikan pada tahun 1969 dan memiliki 19 negara anggota peminjam dan juga 9 negara anggota peminjam. CDB juga melakukan investasi untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya, di mana investasinya akan disalurkan untuk pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan juga pendidikan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu Inter-American Development Bank atau disingkat IADB, sering juga disingkat menjadi IDB. Bank ini didirikan pada tahun 1959 dan merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan untuk negara-negara di Amerika Latin dan Karibia. Seperti halnya dengan bank-bank lain, bank ini juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas statistik di negara-negara anggota dengan cara menyediakan pinjaman, hibah, bantuan teknis, dan juga melakukan penelitian ekstensif. Selanjutnya, bank ini memiliki fokus utama. Yang pertama, meliputi 3 tantangan pembangunan, dan yang kedua itu meliputi 3 cross-cutting issues. Untuk 3 tantangan pembangunan antara lain itu partisipasi dan kesetaraan sosial, yang kedua inovasi dan produktivitas, dan yang terakhir integrasi ekonomi. Sedangkan untuk 3 cross-cutting issues-nya yaitu kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, dan juga supremasi hukum. Yang terakhir adalah Islamic Development Bank atau disingkat ISDB. ISDB bertujuan untuk memajukan pembangunan manusia, berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. ISDB memfasilitasi penguatan kapasitas statistik negara-negara anggota seperti halnya dengan bank-bank lain. Bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memantau kemajuan perkembangan ekonomi. ISDB memelihara database statistik dari indikator makroekonomi dan sosial negara-negara anggota, dan yang terakhir yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggotanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi regional dan subregional.
Organisasi regional dan subregional merupakan unit atau entitas regional atau subregional yang memiliki program statistik dan berpartisipasi di acara tahunan PBB atau UNSC, serta badan statistik antar pemerintah berupa konferensi atau komite statistik dari Komisi Regional PBB atau UNRCS sebagai pengawas atau pengamat. Nah, organisasi di kategori ini dibagi berdasarkan letak geografi yang pada umumnya mewakili wilayah operasi mereka, terkecuali OECD karena negara anggotanya itu berada di berbagai wilayah benua. Nah, secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama Afrika, yang kedua Amerika, yang ketiga Asia dan Pasifik, dan yang keempat Eropa dan negara lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2, yaitu Afrika dan Amerika. Nah, sebelum itu seperti tadi yang saya jelaskan bahwasanya OECD tersebar di berbagai benua ya, terdapat benua Amerika, lalu ada Eropa, Australia, dan Asia, yaitu merupakan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan. Nah, masuk ke benua Afrika terbagi menjadi 8 ya. Di sini ada 8. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama Afrika Union atau Uni Afrika, yaitu mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Afrika dengan memperjuangkan inklusi warga dan meningkatkan kerjasama dan integrasi negara-negara Afrika. Memiliki visi Afrika yang terintegrasi, sejahtera, dan damai, didorong oleh warganya sendiri dan mewakili kekuatan dinamis di area global. Itu memiliki mandat penyediaan dan promosi informasi statistik berkualitas yang selaras dan praktik yang baik dalam mendukung dan memantau pengimplementasian Agenda 2063 untuk integrasi dan pembangunan Afrika. Oke, selanjutnya ada Economic and Statistical Observatory of Sub-Saharan Africa atau AFRISTAT, yaitu Observatorium Ekonomi dan Statistik Afrika Sub-Sahara. Didirikan pada tahun 1993, yaitu organisasi antar pemerintah dengan pengembangan kapasitas dalam statistik sebagai tujuan utamanya, memanfaatkan sumber daya dari 22 negara anggota dan lembaga subregion untuk integrasi ekonomi. Memiliki mandat berfokus pada 3 modalitas untuk membangun harmonisasi dan integrasi regional melalui metodologi umum, pelatihan, dan memfasilitasi hubungan di antara ahli statistik Afrika, terutama negara-negara yang berbahasa Prancis. Yang ketiga, Common Market of Eastern and Southern Africa atau COMESA, yaitu pasar bersama untuk Afrika Timur dan Selatan. Didirikan sebagai organisasi negara-negara berdaulat, merdeka, bebas, sepakat bekerja sama dalam mengembangkan sumber daya alam dan manusianya untuk kebaikan semua rakyatnya. Memiliki misi berusaha untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di semua negara anggota melalui peningkatan kerjasama dan integrasi di semua bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan perdagangan ya, bea cukai dan urusan moneter, transportasi, komunikasi dan informasi, teknologi, industri dan energi, gender, pertanian, lingkungan, dan sumber daya alam. Janji negara anggotanya bekerja sama menciptakan data statistik terkini, andal, selaras, dan dapat dibandingkan tentang berbagai sektor kegiatan ekonomi. Yang keempat ada East African Community atau EAC, yaitu Komunitas Afrika Timur, memiliki tujuan mengembangkan kebijakan dan program yang ditujukan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama di antara negara-negara mitra di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, penelitian dan teknologi, pertahanan, keamanan, dan urusan hukum dan peradilan untuk keuntungan bersama. Yang kelima, Economic Community of Central African State atau ECCAS, yaitu komunitas ekonomi negara-negara Afrika Tengah, yaitu jika digabungkan populasi pada tahun 2020 mencapai 200 juta penduduk, luas areanya 6,67 juta kilometer persegi yang terdiri dari 11 negara anggota. Nah, komunitas ekonomi Uni Afrika ini untuk mempromosikan ya kerjasama ekonomi regional di kawasan Tengah Afrika, didirikan pada 18 Oktober 1983 dengan pendatanganan perjanjian konstitutifnya di Libreville. Nah, perjanjian ini direvisi dan diadopsi pada tanggal 18 Desember dan kemudian mulai berlaku pada 28 Agustus 2020. Memiliki tujuan untuk mencapai otonomi kolektif, meningkatkan standar hidup penduduknya, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kerjasama yang harmonis.
Yang keenam ada Economic Community of West African States atau ECOWAS, yaitu Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat. Nah, didirikan pada 28 Mei 1975 melalui Perjanjian Lagos, yaitu serikat politik dan ekonomi regional beranggotan 15 yang berlokasi di Afrika Barat. Total luas negara anggotanya sampai 5 juta kilometer persegi dengan perkiraan populasinya 349 juta. Nah, mencakup dua blok ya, subregional berupa Serikat Ekonomi dan Moneter Afrika Barat dan Zona Moneter Afrika Barat. Nah, di komunitas ini menggunakan 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis. Memiliki tujuan menciptakan satu blok perdagangan besar melalui kerjasama ekonomi. Selanjutnya ada Intergovernmental Authority on Development atau IGAD, yaitu otoritas antar pemerintahan untuk pembangunan, terdiri dari negara Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, dan Uganda. Nah, didirikan pada tahun 1996, menggantikan komunitas sebelumnya atau IGADD ya, yang berdiri pada tahun 1986. Nah, di IGADD sendiri memiliki mandat untuk mengatasi kekeringan parah dan berulang dan bencana alam lainnya ya, yang bertanggung jawab atas degradasi ekologi yang menyebabkan kelaparan yang meluas dan kesulitan ekonomi di wilayah IGAD. Nah, lalu selanjutnya di IGAD sendiri mandatnya diperluas mencakup ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan, kerjasama ekonomi dan politik, dan juga kemanusiaan. Nah, harapan dari IGAD sendiri untuk pekerja statistiknya yang pertama memastikan ketersediaan informasi statistik yang relevan dan berkualitas untuk perencanaan, perumusan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dari program dan protokol IGAD. Yang kedua, memperkuat proses integrasi negara-negara anggota untuk mendukung implementasi, pemantauan, dan evaluasi Agenda 2063 untuk Afrika dan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lalu yang ketiga yaitu memimpin harmonisasi konsep statistik, definisi, dan metode di wilayah IGAD. Lalu yang ke-8 ada Southern African Development Community atau SADC, yaitu Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, yaitu didirikan dan dikelola oleh negara-negara Afrika Selatan, memiliki tujuan memajukan kerjasama sosial ekonomi, politik, dan keamanan di antara 16 negara anggotanya, dan mendorong integrasi regional untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kekayaan. Lalu di SADC itu difasilitasi oleh Sekretariat SADC untuk implementasi kegiatan dan program untuk pengentasan kemiskinan ya, dan integrasi regional secara keseluruhan. Nah, tujuan menyeluruh sistem statistik regional SADC itu mendukung integrasi regional untuk menyediakan informasi statistik regional yang relevan, tepat waktu, dan akurat untuk digunakan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan protokol, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, di Amerika sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, Komunitas Andean atau Andean Community, yaitu organisasi internasional yang terdiri dari beberapa lembaga yang membentuk Andean Integration System atau SAI. Memiliki tujuan mencapai pembangunan yang komprehensif, seimbang, dan pengembangan mandiri melalui integrasi Andean dengan proyeksi menuju integrasi Amerika Selatan dan Amerika Latin. Nah, dalam mencapai tujuan itu sendiri dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komunitas Andean atau SGCAN yang bertanggung jawab menghasilkan informasi statistik yang dapat dibandingkan tentang situasi ekonomi dan sosial dari negara-negara anggotanya. Yang kedua ada Caribbean Committee atau CARICOM, merupakan komunitas Karibia yang didirikan pada tahun 1973, yaitu memiliki mandat berkontribusi dalam mendukung negara anggotanya untuk yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua pembangunan masyarakat yang inovatif dan produktif dalam kemitraan dengan lembaga dan kelompok yang bekerja sehingga mencapai komunitas yang berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional. Nah, CARICOM Statistical System ini memfasilitasi ya pengembangan dari statistik CARICOM itu sendiri, yaitu memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan pengakuan akan pentingnya kecukupan layanan statistik ke negara-negara di kawasan, lalu memperluas ruang lingkup dan cakupan pengumpulan data statistik, dan yang ketiga meningkatkan kualitas, komparabilitas, dan kelapatan waktu statistik yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada Mercosur, yaitu Perdagangan Amerika Selatan, didirikan melalui perjanjian Asuncion pada tahun 1991 dan protokol
Europreto pada tahun 1994 yang memiliki tujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan pergerakan lancar dari barang ataupun manusia sendiri, orang, dan mata uang. Lalu mempromosikan zona intra perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan bersama di antara negara-negara anggota. Lalu yang keempat ada organisasi negara-negara Karibia Timur atau Organization of Eastern Caribbean States (OECS), yaitu terdiri dari 11 negara anggota organisasi antar pemerintah subregional yang memiliki tujuan untuk mendirikan Eastern Caribbean Economic Union atau ECEU sebagai ruang ekonomi dan keuangan tunggal dengan mengupayakan integrasi regional para anggotanya. Memiliki mandat untuk statistik, yaitu mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui koordinasi, harmonisasi, dan tindakan bersama dan mengejar kebijakan bersama. Lalu yang terakhir yaitu Central American Integration System atau SICA, Sistem Integrasi Amerika Tengah, yaitu kerangka kembangan integrasi regional Amerika Tengah itu sendiri, memiliki tujuan untuk realisasi integrasi untuk membentuk Amerika Tengah di kawasan perdamaian, kebebasan, demokrasi, dan pembangunan. Nah, memiliki Komisi Statistik Amerika Tengah SICA itu komisi teknik khusus yang didirikan pada Desember 2008, yaitu untuk memfasilitasi pengembangan statistik regional. Yang kedua, menghasilkan informasi statistik regional yang diperbarui dan tepat waktu berdasarkan informasi dan dari institusi nasional dan regional. Lalu menstandarisasi metodologi dan definisi untuk memungkinkan data dapat dibandingkan dan dikumpulkan dari wilayah tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai kerjasama internasional dalam bidang statistik. Terdapat 3 bab atau 3 materi yang akan dibahas mengenai kerjasama internasional ini. Yang pertama ada pengantar, berisi pentingnya kerjasama statistik di tingkat internasional dan contoh produk hasil kerjasama internasional ini. Yang kedua ada aktor penting, yaitu berbicara mengenai organisasi-organisasi internasional yang biasanya menghasilkan standar, framework, dan metode-metode statistik. Dan yang ketiga membahas mengenai bantuan internasional, yaitu contoh bantuan internasional biasanya organisasi seperti UNSC dalam pengembangan kapasitas statistik nasional. Masuk yang pertama mengenai pengantar atau overview. Bagi negara-negara atau anggota-anggota yang tergabung dalam sistem statistikan internasional, dalam hal ini contohnya seperti UNSC, melakukan kerjasama internasional dalam bidang statistik itu menjadi hal yang penting bagi mereka demi menjalankan tugas atau mandat mereka sebagai negara anggota. Bagi mereka, kerjasama internasional ini dilakukan biasanya untuk yang pertama menyusun standar, kerangka kerja, dan metode-metode statistik. Yang kedua, menginisiasi atau memulai rencana pengembangan kapasitas statistik di negara-negara tersebut. Yang ketiga, memproduksi statistik internasional dan statistik yang menjadi bidang tanggung jawab masing-masing negara anggota. Selanjutnya mengenai contoh produk hasil kerjasama internasional pada bidang statistik. Yang pertama ada contoh produk dari SIDA atau Swedish International Development Cooperation Agency. SIDA ini menawarkan program pelatihan tingkat lanjut advance program mengenai subjek-subjek strategis penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara peserta pelatihan tersebut. Yang kedua, ada produk hasil dari Eurostat yang bekerja sama dengan beberapa universitas dan lembaga-lembaga statistik di Eropa. Produknya ini adalah sebuah program IMOS, di mana program ini menyediakan pendidikan pasca sarjana mengenai statistik ofisial di Eropa. Yang ketiga, ada hasil produk dari SESRIC dan PIKA, di mana PIKA ini menerima delegasi tingkat tinggi dari SESRIC. Kemudian PIKA ini mengadakan diskusi atau mengadakan forum
dengan mitra kerjanya di tingkat nasional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktor penting dalam kerjasama statistik internasional. Berbagai standar, kerangka kerja, dan metode-metode statistik yang dibahas pada bab-bab sebelumnya merupakan produk hasil kerjasama statistik di internasional. Biasanya produk-produk statistik ini dihasilkan melalui yang pertama, berbagai kelompok di dalam UNSC atau Komite Statistik PBB. Yang kedua, kelompok kerja Badan Statistik Antar Pemerintah dari UNLC. Yang ketiga, dari proses kerja organisasi internasional yang mempunyai kewenangan statistik tertentu. Misalnya ILO dalam hal statistik tenaga kerja, FAO dalam hal statistik pertanian dan pedesaan, dan ITU dalam hal statistik teknologi dan komputer. Yang terakhir yang saya jelaskan adalah mengenai bantuan internasional untuk pengembangan statistik nasional. Selama 1 dekade terakhir, bantuan internasional untuk pengembangan kapasitas statistik nasional semakin banyak. Berdasarkan laporan PRES pada tahun 2019, bantuan internasional untuk ilmu statistik dan data naik sekitar 11% dari $623 juta hingga $689 juta. Bahkan angka ini itu lebih besar 6 kali lipat dari jumlah yang dikeluarkan pada 2006. Selanjutnya ada beberapa contoh aksi bantuan internasional yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan kapasitas statistik nasional. Yang pertama ada CityGap atau Capital Global Action Plan for Sustainable Development. Ini diselenggarakan pada tahun 2017 oleh UN, dalam hal ini UNSC atau Komite Statistik PBB. Tujuannya itu adalah untuk membentuk framework agar SDGs 2030 itu bisa tercapai dan bisa dilihat progresnya. Dan yang kedua itu ada Dubai Declaration. Ini diselenggarakan di 2019 dan juga oleh UNSC, di mana Dubai Declaration ini bisa dibilang sebagai tingkat lanjutnya dari CityGap ini. Di mana di Dubai Declaration ini membahas mengenai bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam hal statistik, dalam hal pendanaan statistik. Materi selanjutnya yaitu mengenai forum terkait SDGs yang memfasilitasi kerjasama untuk implementasi kerangka indikator SDGs. Yang pertama adalah IAEG SDGs. IAEG SDGs dibentuk pada sesi ke-46 UNSC dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran Agenda 2030. Kerangka indikator global tersebut mengalami penyempurnaan pada sesi ke-48 UNSC, lalu diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 6 Juli 2017. IAEG SDGs memiliki 3 kelompok kerja atau working group, yaitu Kelompok Kerja Informasi Geospasial, SDMX atau Data Statistik dan Pertukaran Metadata, dan Pengukuran Dukungan Pembangunan. Yang kedua adalah HLG PCCB. HLG PCCB dibentuk pada sesi ke-46 UNSC dan terdiri dari kepala statistik dari 22 NSO yang mewakili wilayah benua dunia, dengan ketua UNSC sebagai anggota ex officio. HLG PCCB bertugas memberikan kepemimpinan strategis dalam menangani kebutuhan kapasitas statistik NSO dalam tindak lanjut dan pelaporan atau follow up and review pelaksanaan Agenda 2030 dan kerangka indikator SDGs. Untuk mencapai hal tersebut, HLG PCCB berkoordinasi erat dengan IAEG SDGs. Yang ketiga adalah Forum Regional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Forum regional ini diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Regional UN.
Forum regional ini bertujuan untuk menghubungkan wacana nasional dan global dan berfungsi sebagai platform multi-stakeholder untuk mempromosikan pelaksanaan Agenda 2030. Salah satu hasil utama dari forum regional adalah adanya penyetujuan oleh negara-negara anggota SDG Regional Roadmap. Adanya roadmap ini memfasilitasi kerjasama regional dan subregional dalam pelaksanaan SDGs. Roadmap sendiri merupakan kerangka umum yang menjelaskan rencana suatu kegiatan secara rinci untuk dijadikan acuan dalam menjalankan program. Contoh inisiatif dalam Regional Roadmaps yaitu Regional Roadmaps pada ISCAP, UNECE, dan CARICOM RSDS. Contoh yang pertama adalah Regional Roadmap pada ISCAP. Regional Roadmap untuk pembangunan berkelanjutan di Asia dan Pasifik ini telah disepakati selama Forum Asia Pasifik keempat tentang pembangunan berkelanjutan dan kemudian disahkan oleh negara-negara anggota ISCAP pada sesi ke-73 ISCAP. Roadmap tersebut mengidentifikasi area apa saja yang akan menjadi prioritas kerjasama regional dalam pengimplementasian Agenda 2030. Area-area prioritas ini terdiri atas berbagai tantangan utama yang harus dihadapi di kawasan tersebut. Contoh selanjutnya adalah Regional Roadmap pada UNECE. Regional Roadmap ini menjadi pedoman bagi kantor-kantor statistik nasional dalam menghasilkan statistik untuk SDGs. Roadmap ini menjabarkan apa yang perlu dilakukan, siapa pemangku kepentingannya, dan peluang-peluang apa saja yang tersedia untuk kerjasama. Roadmap ini berkaitan dengan pembentukan mekanisme nasional untuk kolaborasi, pengukuran kesenjangan data, pengembangan indikator nasional, penyediaan data tentang indikator SDG global, pengembangan kapasitas statistik, dan komunikasi. Roadmap ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs untuk menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan statistik untuk SDGs dan peranan penting dari data statistik yang resmi. Dan yang terakhir adalah Regional Roadmap pada CARICOM RSDS, atau Strategi Regional Komunitas Karibia untuk Pengembangan Statistik. Kerangka strategis untuk CARICOM RSDS merupakan roadmap untuk mendukung modernisasi dan transformasi sistem statistik komunitas Karibia atau CARICOM secara strategis. RSDS berpedoman kepada 5 prioritas strategis yaitu standar dan harmonisasi, pemerintahan, sistem statistik terintegrasi, inovasi, serta advokasi dan komunikasi. Terdapat 4 penggerak atau pendukung strategis yang akan menggarisbawahi prioritas strategis, yaitu teknologi komunikasi informasi yang diarahkan untuk mendorong solusi produksi data, SDG, pembangunan kapasitas yang berkelanjutan, dan pengaruh utamaan gender. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.